Oke, selamat malam teman-teman semua pecinta ikan koi dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan. Tentu saja masih di Blast Channel. Nah, kita malam hari ini akan membahas sebuah kolam koi. Ini sebetulnya selesai di 2023. Di tahun kemarin ya, Desember akhir lah. Jadi sebetulnya masih belum terlalu lama. Dan ini kolam koi yang estetiknya sangat keren sekali. Teman-teman nanti bisa lihat. Dan ini bersebelahan dengan kolam renang seperti yang teman-teman lihat. Jadi sampingnya kolam renang existing, yang ini kolam natural lah, intinya seperti itu. Nah, kita akan bahas teman-teman. Yang pertama adalah kolam ini temanya adalah hutan tropis. Jadi saya menghadirkan nuansa hutan, alam, dengan bebatuan-bebatuan dan akar-akar pohon yang seperti seolah-olah ini nyambung ke pohon utama yang bonsai itu. Oh iya. Nah, tapi teman-teman kalau perhatikan lebih seksama lagi sebetulnya antara ranting kayunya dan pohon ini berbeda. Gitu loh, cuman kita sulit sekali nyari pohon yang akarnya bisa ngikutin batunya, makanya ini terpaksa kita setting secara manual gitu. Nah, kemudian air terjun yang ada di sudut sana itu adalah flow air terjun yang utama, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri yang agak tinggi. Nah, jadi kolam ini ada dua pompa, satu pompa ini kapasitas 16.000, itu untuk cover air terjun besar utama dan air terjun yang kecil itu. Oh, yang ini ya. Nah, satu pompa yang 15.000 itu untuk arus dasar, arus di bawah under gravelnya. Nanti teman-teman kalau mau tahu sistem under gravelnya Blast seperti apa, bedanya dengan under gravel yang di luar sana, kita udah pernah bahas di satu video khusus juga. Seperti itu. Nah, intinya teman-teman, salah satu tingkat kesulitan di area ini adalah lahannya ini nggak terlalu besar. Panjang ini kurang lebih 4,5, lebar ini 3 meteran. Nah, pasangan batunya beliau minta sampai dasar. Nah, ini yang memang tidak gampang, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat tatanan batu ini kita buat senatural mungkin. Artinya tidak hanya 1-2 macam batu, tapi ini ada 5 macam batu lebih nih. Ada batu api, ada batu fosil, ada batu bobing, ada batu sungai, ada batu koral. Ada koral kecil lagi, 6 berarti ini. Nah, sehingga menghasilkan landscape atau tatanan batu ini yang seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian sistem filternya ini double juga. Jadi kalau teman-teman pernah lihat yang di Cengkareng, yang di Jogja, yang Taman Sabah, ini persis. Jadi yang di dasar kolam ini full under gravel. Ya, susunannya seperti apa, tatanannya seperti apa, teman-teman nanti bisa saksikan di video khusus yang membahas under gravel. Yang ini itu konvensional. Double. Dengan mekanik biologis dan seperti yang pada umumnya kita standar pakai. Nah, airnya makanya teman-teman bisa lihat ini running baru 1 bulan lebih sedikit, tapi kualitas airnya ini saya bilang sampai tembus dasarnya ini ngeri. Kebetulan ini agak malam, sehingga kita nanti akan suatu saat kesini pas siang itu teman-teman bisa lihat tatanan batunya dan dasar airnya ini bisa sampai lebih ke dasar. Nah, teman-teman, sekarang ini yang sekarang kita lagi ngobrol, kita ini mencari suasana syahdunya, istilahnya seperti itu. Suasana hangatnya, warmnya dipadu dengan kayu decking ulin di sepanjang kolam maupun di filtrasinya sampai ke area kolam renang ini tadinya bukan kayu ulin. Kita sarankan untuk diganti semua, customer mau ngikutin saran kita. Dan ini teman-teman kalau mau tahu decking kayu ulinnya yang untuk filter area saya duduk dan area kolam ini 150 juta sendiri. Nah, apalagi kolamnya, filternya nanti simpulkan sendiri lah. Makanya sekali lagi, selalu teman-teman jangan melihat angka mahal murahnya, tapi perhatikan juga spek dan kualitas dari kolam ataupun bahan yang kita pakai, seperti itu. Nah, ikan koinya cuma 9 ekor, nominalnya hampir sama seperti kolamnya. Satunya ada yang 20, ada yang 25, ada yang 15, tapi teman-teman bisa perhatikan, ini semuanya import, bahkan beberapa udah dapat prestasi di show. Ini warna, pattern, dan lain-lain ini keren. Nah, karena ini lampu kuning, ikannya kurang jelas. Kita setelah ini nanti akan bandingkan setelah dikasih lampu mayinnya nyala. Jadi lampu mayin ini bisa membuat ikannya lebih jelas, warnanya lebih cerah, dan nanti kualitas pattern dan lain-lain ini setelah lampu mayinnya nyala akan lebih kelihatan. Yuk kita sama-sama saksikan saat lampu mayinnya nyala. Wah, ini Norma standby di sini nih. Coba ya, oke ya, siap-siap ya. Tuh, nah, mantap. Kelihatan nggak di kamera? Lebih jelas nggak ikannya? Nah, tapi teman-teman memang saat lampu mayinnya ini dinyalain,
estetik kuningnya, remang-remang hangatnya itu kalah. Jadi terang, sampai pohon-pohon aja hijau-hijaunya ini lebih nyala kalau teman-teman perhatiin. Oke. Ya, ini lampu mayinnya kita setting 2 di atas tanpa tiang, supaya maksud saya jangan mengganggu estetika batu-batuan dan landscape yang sudah kita setting. Jadi memang kalau untuk project-project Blaze ke depan, biasanya kan kita lampu putih ini pakai lampu LED biasa. Betul. Ya, sekarang kita sudah pakai full mayin semua. Kecuali kalau memang ada customer yang, Pak, saya mungkin ketinggian kalau mayin, karena satunya lumayan nih, hampir 2 juta nih lampu mayin ini. Ya kan? Nah, kalau mau lampu biasa paling cuma 200.000. Jadi selisihnya aja udah jelas sekali dari satu komponen. Makanya kan teman-teman sekali lagi semua itu secara harga, spek dan lain-lain itu menyesuaikan. Nah, kalau seperti ini yang kelihatan jelas ikan dan airnya. Nah, betul. Ya kan? Betul. Batunya ketemu pohon, shadow-nya, bayangannya jadi hilang karena kena ketabrak putih. Nah, tapi sekali lagi kan ini hanya masalah kebutuhan. Nanti customer juga udah kita pisah nih saklarnya. Jadi antara yang lampu mayin dengan lampu kuning ini saklarnya terpisah. Misalkan, wah saya kepengen suasananya remang-remang kayak tadi lagi, oke kita matiin lagi aja udah. Betul. Ya kan, jadi hangat, jadi warm, jadi estetiknya kelihatan lagi. Ya, ini sebuah karya Blaze Group di 2023 akhir, sebuah kolam natural dengan konsep menghadirkan hutan tropis di rumah kesayangan customer. Dan saya juga lega sekali, salah satu goal saya itu intinya customer itu happy dan suka sekali dengan karya kita itu. Dan terima kasih juga buat tim Blaze Koi, Blaze Channel, Norma, Santo, Masaan, dan semua tim yang sudah membantu kita untuk mewujudkan kolam ini. Intinya sih ini juga kolam ini nggak ada kendala yang berarti, tapi saya happy sekali, puas sekali karena hasilnya pun juga bisa membuat suasana di rumah ini menjadi suasana yang berbeda. Ya, nanti tunggu, kita ke depan juga akan menghadirkan kolam-kolam dengan beda konsep, beda tema, yang pasti Blaze Group ini akan selalu memberikan karya, terutama di bidang kolam, yang selalu berbeda dan punya ciri khas, punya konsep yang berbeda-beda juga di setiap rumah dan di setiap customer gitu ya. Thank you banget yang sudah banyak mensupport. Kita juga harus pamit. Norma dan Aan juga harus balik ke Semarang. Saya mungkin besok baru balik, ada beberapa urusan lagi di Jakarta. Semoga ke depan kita bisa terus menyajikan karya-karya yang terbaik, terutama di bidang kolam koi. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.